kemerdekaan RI yang keberapa? Pak Husin tahu? 80. Kan 80, beri kemuliaan buat Tuhan. 80 dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan bangsa kita Indonesia. Amin. Nanti ada spell sedikit, 17 Agustus 1945 kita akan rayakan nanti di tanggal 17 jatuh hari Minggu, itu ada namanya Nusantara Memuji. Ya, kita akan membangkitkan nasionalis kita kembali, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, sehubungan dengan hari kemerdekaan, makanya kita juga belajar, jangan Indonesia aja dimerdekakan ya oleh para pejuang. Setiap kemerdekaan itu pasti ada perjuangan, betul? Yes. Apapun yang mau dimerdekakan pasti berjuang. Setelah perjuangan pasti ada pengorbanan. Ya, setelah ada pengorbanan baru ada kemuliaan. Amin. Jadi nggak ada sesuatu achievement, nggak ada proses. Proses itu penting, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amen. Mari kita baca firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kata kuncinya, saudara percaya nggak? Saudara di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang dipanggil untuk merdeka. Amin. 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 Kayaknya nggak yakin lagi. Saya tanya sekali lagi, saudara yakin bahwa Anda duduk di tempat ini dipanggil untuk merdeka? Amin. Waduh, memang hari pagi-pagi masih belum ini ya. Belum Sekali bangkit. lagi yang keras, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara yakin kalau saudara di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil untuk merdeka? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini kesempatan lagi untuk kita jangan tinggal lagi di dalam dosa lagi. Kita akan bahas 3 hal pagi ini. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam 3 yang kita bahas, saudara, saya kasih terminologi apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan adalah bukan hak untuk melakukan keinginan, ya, akan tetapi kekuatan untuk melakukan apa yang benar dan berkenan. Kita ulangi ya. Kemerdekaan bukan hak untuk melakukan keinginan kita. Kita udah merdeka, kita bebas melakukan apapun, bebas makan, bebas tidur, bebas, kita merdeka, gitu ya. Enggak begitu. Yang di dalam Tuhan mau adalah kekuatan, bukan kebebasan. Katakan, kekuatan bukan kebebasan. Kekuatan bukan keinginan. Karena kalau keinginan sama kekuatan untuk melakukan yang benar dan berkenan itu ada 2. Kalau kita keinginan, kalau itu kebebasan, berarti kemerdekaan saudara menganut paham tuduh. Saya akan melakukan sesuatu kalau saya sudah dibebaskan dari setiap masalah. Saya akan terbang tinggi, saya akan surfing tinggi, gitu ya. Tetapi Tuhan nggak mau begitu. Kemerdekaan adalah to be, katakan to be. To be. Akan menjadi apa setelah kita dimerdekakan? Bukan dewe-dewenya, bukan semau-maunya. Saudara sudah dibebaskan dari hutang, bebas, sekarang hutang lagi. Enggak begitu. Saudara sudah dibebaskan dari dosa, buat dosa lagi. Nanti Anda bertobat lagi, dosa lagi. Paulus bilang enggak begitu. Paulus bilang kalau sudah dipanggil menjadi orang merdeka, ayatnya adalah bukan sebagai kesempatan kembali hidup di dalam dosamu, tetapi jadilah to be yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Anda adalah dikembalikan rancangan awal saudara diciptakan oleh Allah. Katakan amin. Amin. Saat Anda dimerdekakan, dikembalikan haknya menjadi anak Allah. Saat Anda dimerdekakan, dikembalikan plan yang dari awal. Bahwa saudara itu punya sebuah blueprint semenjak dikandung di rahim ibu kita. Siapapun ibu kita, saudara lahir dari keluarga yang seperti apa, Tuhan nggak lihat itu. Tuhan hanya pinjam rahim seorang ibu untuk melahirkan secara jasmani. Setelah lahir, dia mempunyai sebuah rencana yang indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, yang damai sejahtera dan penuh pengharapan. Kadang rancangan itulah yang dihancurkan oleh iblis. Melalui apa? Sebuah keluarga. Karena keluarga adalah sekolah kehidupan.
Keluarga adalah tempat kita pertama kali belajar tentang hidup. Jadi kalau saudara banyak kecewa sama keluarga, banyak kecewa sama pasangan, banyak kecewa sama anak, banyak kecewa sama saudara-saudara seiman, ataupun saudara-saudara yang ada di dalam rumah, itu tipuan. Supaya saudara nggak nyampe, iblis mengalihkan dengan tipis sekali. Iblis membuat engkau menyerah, tidak sampai dengan tujuan. Makanya satu anugerah orang Kristen itu udah diselamatkan dan diberi anugerah, dikembalikan haknya lagi. Maka saya bilang kekristenan itu bukan hanya perjumpaan hari Minggu, saudara. Kekristenan itu ada sebuah perjalanan. Kristen itu bukan agama, Kristen itu sebuah hubungan. Katakan hubungan. Hubungan kita mungkin sama Tuhan susah nggak kelihatan, tapi saudara bisa hubungan dengan hamba Tuhan yang ada di gerejamu ini. Bisa hubungan sama saya, bisa ngomong sama Tuhan. Ya saya akan berusaha sebagaimana mungkin sebagai bapak di gereja ini akan ngobrol. Nggak cukup saudara harus punya support system. Saudara nggak bisa tinggal sendiri. Saudara sudah dimerdekakan, saya tuduh melakukan segala sesuatu. Enggak, masuklah ke dalam anggota keluarga gereja. Kita ada home, kita akan dijaga, dilindungi, disupport. Saudara kemarin aja kalau ada yang sakit aja, yang datang pertama ke rumah sakit itu bukannya adalah anggota jasmani atau mungkin jauh-jauh saudara kita, yang datang pasti orang gereja di komsel atau di home. Kemarin papanya Jason, ya Bes, saya lihat di grup, ya ampun itu terus datang, terus doa, terus kasih support. Wah, saudara, itu membuat kita tetap merdeka. Kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau, itu yang paling terpenting. Amin? Mukanya tegang begitu pagi ini. Saya coba membukakan bahwa kita tuh sudah dikembalikan hak menjadi anak Allah. Yang namanya anak ya punya bapak, yang namanya punya anak ya punya warisan, yang namanya anak punya nilai-nilai kehidupan. Di rumah harus seperti apa? Yang hari-hari ini yang nggak berani lagi mimpi, kita tahun ini kita begali lagi mimpi. Gereja kita temanya apa? The Year of Purpose. Sampai ke tujuannya Allah. Allah menciptakan kita untuk satu tujuan yang mulia, bukan yang gak mulia. Makanya hari ini pas dengan freedom. Kemarin kita belajar tentang namanya steward. Steward adalah menggunakan sumber daya yang Tuhan percayakan, yaitu waktu, daya, sama harta. Kita kelola menjadi steward. Kalau kita menjadi steward, kita harus mengerti bahwa kita itu bukan pemilik, kita hanya pengelola. Kalau kita pengelola berarti ada yang miliki. Kalau ada yang miliki berarti ada bosnya. Nah sekarang ngomong tentang freedom, siapa bos kita? Kalau kita bukan bosnya Allah, berarti kita menjadi bosnya iblis. Saya agak keras khotbah hari ini sampai dengan sore ini. Kenapa? Manusia itu makhluk penyembah. Kalau dia tidak menyembah Allah, dia menyembah yang lain. Itu switchnya mudah sekali. Menyembah hayalanmu, menyembah semuanya, hobimu, bahkan menyembah segala hal yang di luar kontekstual Tuhan. Makanya cepat aja hari ini, saudaraku, kita akan belajar 3 hal mengenai freedom dari apa. Yang pertama pastinya, sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Artinya apa? Pertama kita mengenang begitu luar biasa karya salib. Kita punya Yesus yang hidup, yang sekarang ada di sorga untuk menyiapkan tempat untuk kita, dan yang nantinya akan turun menjemput kita di awan-awan permai. Saudara, ada nggak imannya sampai di sini? Dan kita yang mati, yang masih hidup akan naik dengan tubuh kemuliaan, akan bersama dia di Firdaus. Setelah itu ada kedua, dia akan menurunkan langit baru dan bumi baru, dan kita akan sepanjang masa bersama dia. Kalau iman saudara sampai di sini, saudara tidak akan pernah main-main lagi menjadi orang Kristen. Nggak pernah main-main lagi. Banyak orang mengerjakan at any cost untuk kebinasaan, tapi sedikit yang mengejar kekekalan untuk apapun seumpama mengejar harta terpendam. 1, kita akan ikat pinggang. Kita akan belajar merdeka dari dosa. Berarti kalau ayat ini berkata bahwa
Jangan lagi kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Berarti ada yang menganggap kesempatan ini. Kita cek begini aja. Yang usianya sampai sekarang saat ini, yuk kita flashback. Ada kapan titik-titik terendah dalam kehidupanmu? Terendah di bawah nol. Hatinya sakit, susahnya udah di bawah nol. Saya pernah di dompet aja sampai duitnya cuma puluhan ribu. Saya pernah ngalamin saya sakit. Ya, di bawah nol, nggak ada orang, nggak ada yang tolong. Tapi saat Tuhan tolong, lupa nggak sakitnya itu? Ya. Kita ngabai lagi kebaikannya Tuhan. Saudara, dosa adalah dosa. Dosa bukanlah masalah. 1, 2, 3. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Kenapa? Dosa itu bukan hanya melakukan. Dosa itu bukan hanya perbuatan. Tapi dosa itu ada sebuah ikatan. Dosa itu punya kuasa. Dosa itu ada sebuah perbudakan, saudaraku. Jadi hari ini saudara kalau udah dilepas dari lumpur, ya kehisap dengan dosa, saudara udah diangkat dari kasih karunia Tuhan, jangan nyemplung lagi di situ. Saudaraku, dosa itu adalah perbudakan dan ikatan. Hanya ada 2 cara dari dosa, yaitu ditebus atau mati. Nggak ada pilihan. Kalau dia terus berbuat dosa bahwa itu dosa adalah masalah, dia akan mati. Kenapa? Saat dia bilang dosa itu ada masalah, dia boleh berpikir ada pembenaran di dalam dosa, ada kompromi di dalam dosa. Saya boleh selingkuh karena pasangan hidup saya tidak sempurna. Saya boleh nyolong karena saya nggak punya duit. Saya boleh melakukan sekarang nonton pornografi karena memang udah zamannya begini. Sebuah kebenaran, kalau nggak kuno. Saya boleh ke karaoke, saya boleh ke bar, saya boleh minum. Saudara, pembenaran dosa itu dimulai dari langkah kecil. Keinginan yang dibuahi, pikiran-pikiran yang dibuahi, sehingga engkau terpikat sama pikiran itu. Kalau ada ayatnya lebih bagus tuh. Dan akhirnya upah dosa adalah mati. Kita semua nggak kebal dari dosa. Ya. Kita semua nggak kebal dari setiap tantangan-tantangan dunia yang semakin nyaman. Makanya Paulus bilang, lawanlah iblis, dia lari daripadamu. Iblis mengaum-ngaum, 1 Petrus 5 ayat 8 di udara, coba untuk menerkam kita. Karena waktu sebenarnya ada film yang bagus, sekumpulan gajah yang kuat begitu aja, saudaraku. Sekelompok gajah, saat dia mulai dipisah oleh harimau, itu bisa diterkam sama 78 singa itu ya, sama harimau, dimakan loh. Hati-hati, saudara, jangan sombong. Saya nggak berkomunitas, saya udah kaya. Orang yang nyamperin saya nggak perlu nyamperin mereka. Saudara, kekayaan kita membuat orang sekeliling kita banyak yang pakai kedok. Semakin tinggi jabatan saudara, semakin Anda merasa sendiri. Karena yang bicara sama Anda semua punya face state atau semua penuh transaksi. Saya ngalamin. Waktu saya menjadi seorang direktur itu, kalau SMS dulu zaman dia saya Idul Fitri, Natal, itu bisa ratusan. Sampai kita bangga banget begitu jadi direktur, 5 dan 7. Kemana itu orang ya? Itu binasa, itu hilang, itu seperti uap. Saya akan mengilustrasikan sebuah, ada di sini nggak Pak Diki? Nah, Pak Diki ini jadi mana talinya? Mana itunya? Nah, kenapa saya bilang dosa sebuah ikatan dan sebuah belenggu dan ada kuasa? Mungkin dari ilustrasi ini, coba stasiun keluarin Pak Diki. Pak Diki ini udah dipulihkan sih. Sekarang kita ilustrasikan dia orang berdosa. Saudara, kalau orang udah berdosa masuk ke dalam dosa, mau semakin dilawan, semakin diikat. Semakin mau berubah, semakin ketekan. Kita nggak bisa lawan. Lawannya cuma dengan kasih karunia Tuhan. Saya bilang gini, kalau orang berdosa, saudaraku, coba Pak Diki begini tangannya. Saya bilang bukannya perbuatan. Coba Stasia di sini saya. Orang yang berdosa, begini, dia diikat. Gak cukup diikat, ya, dia dibelenggu. Ini yang bahaya, dibelenggu.
saat dia belenggu, ya, ini adalah yang penuh kuasa, saudaraku. Ya, kalau kurang ekstrim lagi, dia akan diikat lagi kakinya. Dia nggak bisa bergerak apa yang dia mau, tapi dia bergerak apa yang dosa mau. Kenikmatan sebentar. Bisa bergerak nggak, Diki? Ada lagi mulutnya. Dan dia tidak bisa memperkatakan firman yang indah. Mulutnya sampai ditutup sama si dosa itu. Bohong terus, kemana-mana bohong. Matanya juga ditutup. Nah, nggak bisa ngomong, kurang lagi. Sebenarnya lebih gila lagi, matanya udah ketutup, semuanya manis. Ini orang berdosa, saudaraku. Nggak bisa berdaya atas dirinya sendiri. Dan upah dosa adalah maut. Satu-satu cara adalah ditebus. Amin. Katakan amin. Amin. Dan yang bahayanya lagi, dia ini tinggal ditarik begini. Dia nggak punya arah. Ikut saya. Iblis yang begini. Dijual budak-budak. Zaman dulu kan begitu. Siapa yang mau beli? Iblis juga. Inilah ikatan dosa. Hari ini kalau saudara orangnya bertobat, Amin. ya, beri kemuliaan buat Tuhan untuk tadi. Haleluya. Oh, nggak bisa ngomong. Tuh, belum bebas. Kita bebaskan dalam nama Yesus. Nah, ini cuma kasih karunia Tuhan. Amin. Nanti 4 kali begini ya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk dia. Haleluya. Itu dosa. Sampai nggak bisa ngomong, speechless. Kalau kau berbohong satu, akan mengingat yang satu berbohong. Engkau berbohong dua, engkau harus mengingat kebohongan pertama. Kalau engkau berbohong yang kelima, kau harus mengingat kebohongan ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa nggak begini? Bohong sama istri, bohong sama anak, bohong sama bos, bohong sama pelayanan, kacau hidupnya, nggak pernah sejahtera. Coba hari ini saudara, sekali aja hidupmu kudus, minta ampun aja sama Tuhan. Allah itu setia dan adil. Kalau engkau ngaku dosa, dia akan mengakui setiap dosa dan akan memberikan pengampunan yang tulus di hadapan Tuhan. Dia mau, Tuhan mau supaya saudara kembali ke dalam pangkuannya. Dia mau anak yang hilang, dia cari, walaupun anak yang hilang itu udah habisin harta bapaknya, walaupun dia udah kacau hidupnya, waktu dia kembali, saudara celebrate. Hari ini juga sama pagi ini, dia menunggu saudara untuk jujur di hadapannya. Dosa itu ada dua, korporat dan ikatan. Kalau korporat, semua orang berdosa, upah dosa maut. Tapi kalau saudara, ada ikatan yang bahaya, harus diselesaikan. Gereja ini punya konselor profesional. Kita kerjasama sama LK3. Saudara bisa dilayani. Atau saudara nggak mau tahu identitas, ada help. Tinggal WA, nggak usah pakai nama, nggak usah pakai apa, WA dulu. Udah nyaman, saudara baru bisa konseling. Konseling ada dua, bisa sama saya, Pak Oki, Pak Husin, dan tim secara apostolik, profetik, bisa juga secara ilmiah dengan LK3. Psikolog-psikolog yang hebat semua. Kita mau gereja kita jadi live messenger, jadi berita kehidupan. Bukan hanya kumpul, nongkrong, bukan hanya nyanyi-nyanyi. No, kita mau saudara mau dimuridkan, mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Izinkan buka hatimu di awal dari pertobatan, ya. Jadi yang belum home hari ini, yang ingin konseling, yang ingin tahu nomor WA, itu nanti bisa hubungin Pak Oki. Nanti sebentar lagi doakan, kita punya sistem yang bisa WA call, face call, semuanya. Ada orang-orang yang berkontribusi membuat sistem namanya CRM, Customer Relationship Management. Kita bersyukur, kita mau jadi gereja yang relevan, saudara. Kita mau memberkati jemaat sesuai dengan kontekstual. Amin. Yang kedua, merdeka dari roh agamawi. Ini yang paling penting, harus diterobos. Mungkin nggak favorit khotbah ini, saya harus tahu siapa yang ke gereja. Kalau nggak ke gereja dosa. Siapa kalau nggak ke gereja minggu ini nggak afdol, kurang lengkap. Saat ke gereja main handphone. Siapa ke gereja nih anak-anak muda karena papa mama.
Siapa kalau nggak memberi perpuluhan, wah nanti ada belalang pelahap, wah nanti bocor. Siapa yang ketakutan begitu? Siapa yang nggak memberi taburan, wah nanti dosa, wah nanti saya dianggap pelit, jadi saya harus kasih. Jadi datang kepada Tuhan dengan rasa takut karena dihukum. Mau memberi karena takut nanti uangnya hilang. Kalau nggak memberi nanti Tuhan colong, Tuhan bocorkan, Tuhan ini, Tuhan itu. Siapa? Tuhan nggak begitu. Tuhan itu, kalau saudara baca di Yohanes 1, Musa membawa hukum Taurat, tapi Yesus memberikan kasih karunia. Jadi hidup kita itu dari kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau saudara datang ke gereja karena mengucap syukur, ini rumah Tuhan, kita bersekutu dengan keluarga anggota gereja, maka saudara tanya, kalau ke gereja itu cuma nyari pendeta, cari pujian, terus pulang makan tidur, aduh sedih sekali. Tapi kalau saudara datang ke gereja, ingin bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur, paling nggak seminggu ini saya nggak sakit, seminggu ini kami ada cuan sedikit, minggu ini kami bisa bersama anak istri bertemu dengan Tuhan. Cuma bilang Tuhan semua baik-baik. Tuhan bulan ini bulan Agustus tanggal 2, Tuhan tanggal 2 ya? 3. Tanggal 3. Bersyukur sebulan Tuhan pimpin. Masuk bulan Agustus Tuhan jaga. Tuhan jangan tinggalkan saya. Saya bawa waktu saya persembahkan. Saudara sedang investasi waktu sejam di tempat ini bersekutu. Dan kedua yang paling keren kalau saudara kemari adalah ketemu dengan keluarga rohani. Ketemu kangen-kangenan sama keluarga rohani. Wah itu dahsyat. Di tempat ini nggak asing, nggak sepi. Saudara kalau sendiri datang ke tempat ini nggak ketemu Pak Oki, nggak kenal, teman-teman di sebelah kenal, mau nengok aja berat banget. Yang kiri setan apa bukan? Cepet tuh. Yang ini, dia lagi nangis. Terus otaknya, karena ke gereja itu takut dihukum. Jadi kalau udah ke gereja aman, bebas, masuk surga. Nggak begitu. Gereja nggak menyelamatkan kamu. Persembahanmu, perpuluhanmu tidak menyelamatkan kamu. Pelayananmu tidak menyelamatkan kamu. Tapi hubunganmu dengan Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang di belakang asyik dari pagi, yang dari volunteer pagi sampai malam itu nggak menyelamatkan. Tapi pelayananmu dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang datang. Amin. Jadi yang keren tuh kalau hari Minggu ditunggu-tunggu. Saudara datang nanti ketemu sama Pak Oki, ketemu dengan Ibu, siapa lagi Ibu Marwati lah, ya ada lagi semangat, ketemu dengan Pak Bintang, aduh happy, ada waktu ayo kita fellowship, saling nguatin, atau saudara membawa sesuatu problem, datang ke gereja setelah menyembah, doakan saya, saudara kita perlu itu. Amin. Maka gereja ini misinya cuma 3, nggak macam-macam. Pertama adalah pengembalaan, itu penting. Kedua penginjilan, kita injili yang relevan. Yang ketiga saudara harus mau yang namanya dimuridkan, katakan dimuridkan. Dimuridkan. Belajar serupa dengan Kristus melalui kelas-kelas yang simple. Pria, wanita, parenting, ada nanti luka batin, ikut sesi-sesi ini. Saudara akan ketemu dengan Tuhan. Saudara akan tahu bahwa saya ada pemiliknya. Bukan saya cuma steward. Saya yang punya bos saya sudah ditebus tadi dari dosa. Hanya dosa 2 mati atau ditebus. Sekarang kita ditebus nanti perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita bersyukur, diingatkan kembali ada karya salib, saudaraku. Yang ketiga, kita dibebaskan dari apa? Ini penting, dibebaskan dari keuangan. Katakan keuangan. Keuangan. Tuhan Yesus nggak takut sama iblis, tapi dia cuma takut sama mamon. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yuk kita cek, memang benar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ waktumu ada. Benar nggak? Ya. Orang kalau punya perhatian waktu pacaran 24 jam, bagusnya itu udah punya Marwati terus pasti. Iya benar nggak? Wah mau naik motor kayak mau begadang, udah makan belum? Bener nggak? Iya begitu dia. Nah, tinggal mamanya screening. Bener nggak? Kalau saudara lagi jatuh cinta sama Tuhan, pagi siang malam maunya ngobrol sama Tuhan, maunya baca firman sama Tuhan, maunya bersekutu sama Tuhan,
ih dahsyat banget. Tapi kalau hobimu ikan koi gitu ya, waktumu seharian nyari ikan koinya di mana? Mau kontes, investasi duit, bikin kolam yang super, bener nggak? Waktunya habis nongkrong di kolam, mana lihat? Ya saya ngalamin itu saudara. Hal-hal simple. Mamon, kalau saudara tidak menjadi hambanya Allah, berarti menjadi mamon. Mamon itu simple, saudaraku. Karena waktu ya, saya dapat pemahaman 5.000 orang diberi makan sama Yesus, sama 4.000 orang dikasih makan sama Tuhan Yesus. Itu ada dua yang berbeda. Saat 5.000 orang makan, kita gak sempat baca, ya. Apa yang terjadi? Filipus yang panik. Aku ingin memberi makan 5.000 orang. Dia kan tahu ini Allah yang dahsyat. Ini kan Tuhan. Dia udah berbagai macam mujizat. Tapi kalau otaknya duit, konteksnya apa? Bos, temen 200 dinar. Orang sekian banyak. Apakah ada bisa beli roti sekian? Karena dibatasi dengan transaksional. Lalu dia cari orang-orang, siapa yang punya roti? Siapa yang punya ikan? Cari. Ada anak kecil, aku punya. Dibawalah 5 roti 2 ikan kepada Tuhan. Terjadilah multiplikasi. Jadi ada benih yang ditabur. Saudara kalau punya berkat dari Tuhan tanya. Kalau dapat 1 juta jangan semuanya ditelan, dibakar, dihabisin. Nggak boleh ditabung. Disisakan 20%, 70%, 700.000 dikelola, memenuhi kebutuhan, bukan keinginan handphone, bukan keinginan gaya hidup. 30% minimum saudara harus manage. 10% kembalikan kepada Tuhan. Itu ucapan syukur bahwa 100% kepemilikan kita itu adalah 100% punyanya Tuhan. Kita kelola 70%. 10 kasih Tuhan, ucapan syukur, ketaatan, 20% buat dana cadangan, buat anak sekolah, disiplin saudara. Kelola dari 70%. Lihat dampaknya. Amen. Kalau saudara melakukan 10 buat Tuhan, 20 buat tabung, 70 akan menjadi 30, 60, dan 100 kali lipat. Anda aman sekali. Anda nggak pelit. Karena orang yang gila harta, orang yang menimbun uang, itu punya mental miskin. Selalu kurang, selalu menimbun. Kan ada Alkitab mengatakan, wah Tuhan, aku udah punya 1 gudang, 2 gudang, 3 gudang. Tuhan bilang, hari ini kau panggil pulang. Hartanya buat siapa? Tapi kalau saudara tabur 10% buat kegerakan jiwa-jiwa, 1 orang bertobat, keluarganya diselamatkan, anaknya diselamatkan, istrinya diselamatkan, pulih, dan dia menjadi berkat, menyelamatkan orang lagi, dari hanya 10%. Kemarin kita kerjasama sama tim dari Wahana Visi Indonesia. Ribuan orang datang, nanti ada filmnya. Saudara, cuma 1 kepala penabur 250.000 untuk di Papua dan di NTT. Wah, luar biasa. Kita mungkin nggak punya daya ngelayanin mereka sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan kirim, berkoordinasi. Kita datang hanya nabur 250, 1 orang sekolah. Itu bisa berdampak, nggak tahu kalau bisa jadi presiden loh. Nobody knows everybody. Semua rencana Tuhan. Ya, jadi bebaslah dari mental miskin. Bukan miskin tuh nggak punya duit. Bebas dari ikatan uang. Karena akar dari kejahatan adalah bukan yang lain. Yang pertama adalah cinta uang. Karena dia cinta uang, dia memburu uang. Aduh bahaya, memburu uang maka keluar dari akar-akar segala kejahatan. Cari uang kita harus relevan. Cari uang. Jadikan dirimu cukup dan lebih boleh. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan semua perlu uang. Nggak ada cuma doa, nggak ada cuma daya. Dana harus ada. Amin. Makanya saudara kembali ke 4.000 orang dikasih makan sama Yesus. Kalau Tuhan sudah atraksi, yang 5.000 itu murid-muridnya lihat terjadi multiplikasi. Waktu Tuhan bilang, aku ingin memberikan 4.000 orang makan, itu semua muridnya sudah tidak melakukan, hei siapa yang punya roti, hei siapa yang punya ikan, udah nggak lagi Pak. Muridnya yang membawa, muridnya yang menabur.
Muridnya yang tahu akan siapa Yesus. dia menabur kepada siapa. Jadi ada sebuah perbedaan. Dia gak cari orang lain, dimulai dari saya. Saudara, kalau saudara selalu berdoa, minta sama Tuhan berkat, minta sama Tuhan keselamatan, minta sama Tuhan segala sesuatu, tetapi saudara gak ada sesuatu yang dibawa kepada Tuhan, benih untuk ditabur, bagaimana Tuhan bisa memultiplikasikan? Multiplikasikan waktumu, kepintaranmu, pemulihanmu, usahamu, pekerjaan. Saudara bisa bilang, Pak, saya kan kurang. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pulang membawa berkas. Amin. 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 Tuhan melihat orang menabur bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Yes. Membuat menyenangi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Yes.